Halo Sir People, kalian mau tahu gimana cara memulai bisnis online shop? Pas banget nih, aku Tias dan kali ini aku bakal bocorin gimana cara memulai bisnis online shop yang paling ampuh. Yuk langsung aja tonton video ini. Nggak perlu bingung-bingung buat kalian yang lagi nyari caranya atau baru mulai bangun bisnis online shop dari nol. Habis ini aku bakal jelasin satu persatu gimana biar bisnis toko online kalian sukses besar. Pertama-tama, kalian bisa cari tahu dulu masalah yang dihadapi pasar digital. Soalnya dengan membeli produk kalian, hal pertama yang ada di pikiran konsumen adalah masalah mereka terselesaikan. Jadi kalau mau bangun bisnis online, yang pertama kali harus kalian pikirin itu, apakah produk kalian ini dibutuhin sama pasar? Nah, buat cari tahu, lakukan interview langsung ke sampel pasar yang tujuannya buat dapetin insight langsung dari orang-orang yang lagi hadapin masalah tersebut. Tapi, nggak semua masalah punya potensi buat dijadikan bisnis online ya. Kalian perlu juga nih pilih-pilih masalah mana yang kira-kira punya potensi bisnis dan yang kalian punya solusinya. Di langkah selanjutnya yaitu melakukan riset pasar. Kayaknya ini udah sering banget disebut ya, Hustler People. Karena ini merupakan salah satu cara terbaik untuk menemukan ide bisnis toko online. Emang sih riset pasar itu prosesnya ribet dan makan banyak waktu. Gimana enggak, kalian harus ngulik data, tren, sampai analisis perilaku konsumen. Tapi semua itu tujuannya biar kalian tahu keinginan dan kebutuhan target pasar kalian. Riset pasar bisa kalian lakukan dengan beberapa cara, yaitu cara tergampangnya untuk mengecek tren bisnis online adalah dengan riset keyword di mesin pencari atau Google. Untuk analisis tren di Google, kalian bisa pakai tool seperti Google Trends. Di sini, kalian bisa cek tren pencariannya, kata kunci apa aja yang terkait, berapa besar volume pencarian, sampai lokasi asal pencariannya. Lengkap banget gak tuh? Selain tren di hasil pencarian Google, kalian juga perlu mengecek tren di media sosial ya, Hustler People. Alasannya, media sosial itu tempat di mana orang bisa menumpahkan keluh kesahnya, termasuk nge-review produk atau layanan gitu. Jadi, cara cek trennya, ketik aja kata kunci yang berkaitan di kolom pencarian media sosial. Terus, amati kalau perlu kalian catat deh, apa kata orang tentang masalah yang mereka hadapi. Next, untuk bisa mengalahkan kompetitor, kalian harus mempelajari dulu tentang mereka. Cari tahu apa kelebihan dan kekurangan mereka, sampai gimana cara mereka mendekati konsumen. Nah, kalian bisa mengelompokkan kompetitor dalam 3 kategori, yaitu pertama, ada yang namanya kompetitor utama. Mereka adalah bisnis yang punya target pasar yang sama atau produk yang mirip dengan bisnis kalian. Kedua, ada kompetitor sekunder. Biasanya, mereka menawarkan produk yang sama tapi target pasarnya beda. Dan yang ketiga, kompetitor tersier. Mereka sebenarnya nggak secara langsung berkompetisi dengan target pasar kalian, tapi mereka menghasilkan produk yang masih berhubungan langsung dengan produk kalian. Dengan mengelompokkan kompetitor ini, bisa membantu kalian untuk lebih fokus. Pastinya yang wajib kalian prioritaskan adalah memenangkan persaingan dengan kategori kompetitor utama. Kalau udah tahu siapa aja nih kompetitor kalian, coba amati marketing channel dari kompetitor. Bisa mulai analisis website, media sosial, sampai review pelanggan dari kompetitor. Habis itu, baru deh kalian bisa menyimpulkan market positioning mereka. Market positioning adalah citra atau image produk yang ada di persepsi pelanggan. Misalnya nih, walaupun sama-sama jualan mobil, Lexus dan Avanza punya market positioning yang beda. Lexus memposisikan mobilnya sebagai simbol kemewahan, sedangkan Avanza memposisikan mobilnya sebagai mobil keluarga dengan harga terjangkau. Kita lanjut ke langkah keempat. Riset kalian nggak berhenti di target pelanggan dan produk yang akan dijual aja ya. Kalian juga perlu memilih model bisnis mana yang paling menguntungkan. Soalnya, walaupun kalian jualan produk yang sama, cara jualnya bisa beda-beda loh. Biar lebih paham, aku langsung kasih contoh aja ya. Misalnya, kalian pengen jual tablet khusus untuk membaca e-book. Kalau kalian punya modal yang cukup, kalian bisa menyetok beberapa produk fisik untuk dijual lewat website atau marketplace. Tapi kalau kalian belum punya modal,
kalian perlu kerjasama dengan supplier, terus jualannya pakai sistem dropship. Dengan cara ini, kalian nggak perlu khawatir harus menyetok produk. Oke, dari cara-cara yang udah kalian lakukan di atas bisa menjadi dasar buat langkah selanjutnya, yaitu menentukan target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang dengan karakteristik yang sama dan kemungkinan membeli produk yang kalian buat. Dengan target pasar yang lebih spesifik, kalian bisa mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Langkah pertama buat menentukan target pasar adalah melakukan segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi target pasar menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan pasar. Lewat segmen pasar, kalian bisa mengidentifikasi karakteristik kunci yang mendefinisikan target market dan menentukan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan kepribadian uniknya. Habis menentukan target market yang sesuai, kalian bisa kembangkan buyer persona untuk setiap segmen pasar. Buyer persona adalah sebuah representasi pelanggan yang sudah kalian kelompokkan ke beberapa kategori tadi. Intinya sih, buyer persona ini versi lebih detail dari target pasar ya. Dengan buyer persona, kalian bisa tahu latar belakang, gaya hidup, dan karakter yang berbeda-beda dari tiap segmen pasar. Di sini ada dua jenis buyer persona, yaitu buyer persona positif dan negatif. Buyer persona positif adalah orang yang punya kemungkinan besar untuk membeli produk kalian. Sedangkan buyer persona negatif adalah kebalikannya. Nah, dengan membatasi target pasar pada kelompok tertentu, kalian bisa fokus untuk menguasai target pasar tersebut. Tahap selanjutnya mungkin kalian masih bingung ya, produk apa aja sih yang bisa dijual secara online? Pertanyaan ini pastinya bisa dijawab berdasarkan data dari riset pasar, analisis kompetitor, dan target pasar kalian. Kalian bisa jualan produk fisik kayak perangkat elektronik atau produk digital seperti e-book, dan bisa juga menyediakan layanan seperti jasa pemesanan tiket konser. Tapi yang paling penting, pastiin produk yang kalian buat sesuai dengan kebutuhan target pasar. Apapun pilihan kalian, mau itu produk atau jasa yang ditawarkan, harus punya unique selling propositions atau sisi unik untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Sebenarnya kalian bisa jualan di platform apa aja, tapi tempat jualan yang paling disarankan adalah website. Soalnya dibandingin dengan marketplace dan media sosial, website punya banyak keunggulan buat bisnis. Dengan website, kalian bebas mengatur tampilan dan fitur toko biar lebih menarik. Selain itu, kalian juga bebas dari biaya administrasi platform kalau punya website sendiri loh. Dan juga jangan khawatir karena bikin website toko online itu gampang banget, apalagi pakai content management system seperti WordPress. Di WordPress ada banyak plugin dan template yang bisa memudahkan kalian membuat toko online sesuai dengan keinginan. Dan yang paling penting, dukung website kalian dengan hosting berkualitas biar akses toko online lancar terus. Nah, Niaga Hoster punya WordPress hosting yang emang dirancang khusus untuk memudahkan pengelolaan website WordPress. Jadi, performa toko online pun dijamin oke deh. Kita sampai di tahap terakhir, yaitu saatnya memasarkan bisnis online yang udah kalian bangun. Pemasaran bisnis online gak bisa asal-asalan loh. Jadi, ini aku kasih tips beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk memasarkan produk. Pertama, biar gampang ditemukan oleh calon pelanggan, website kalian harus berada di halaman pertama hasil pencarian. Nah, caranya biar website kalian muncul di ranking teratas Google adalah dengan menerapkan strategi Search Engine Optimization atau SEO. Selanjutnya, marketing lewat website aja nggak cukup ya, Hoster People. Kalian juga bisa dapetin pelanggan lewat media sosial. Tapi, mengelola akun media sosial bisnis tanpa strategi bisa berakibat negatif terhadap bisnis kalian. Makanya, social media marketing menjadi salah satu strategi yang wajib dipelajari sebelum memulai bisnis online shop. Selain memasarkan produk lewat website dan media sosial, kalian juga bisa daftarin bisnis online di Google Business School. Google Business School adalah aplikasi bisnis online untuk mempermudah calon konsumen mengetahui informasi lengkap bisnisnya. Walaupun kelihatan sepele, ternyata Google Business School punya banyak manfaat loh. Nantinya, bisnis kalian bakalan muncul di Google Maps, terus ada kolom review pelanggan, sampai bisa jadi media komunikasi buat para pelanggan.
Sampai sini, kalian udah mempelajari berbagai cara membangun bisnis online shop yang efektif dan ampuh. Gimana Awesome People? Ada nggak sih cara yang udah pernah kalian coba? Yuk share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kalau video ini membantu kalian, langsung aja klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye!